Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini yang tinggal sendirian di pinggir hutan. Dia merasa sangat kesepian dan senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk diberi anak. Suatu malam, dia bermimpi melihat sesuatu yang terbungkus di bawah pohon di hutan. Esok paginya, dia pergi ke hutan dan menemukan apa yang dilihatnya di mimpi, tetapi bukan bayi, melainkan sebutir benih timun. Tiba-tiba, terdengar tawa menggelegar. Seorang raksasa berkulit hijau bernama Buto Ijo muncul di belakangnya. Buto Ijo mengatakan bahwa benih itu akan memberinya anak. Tetapi dengan syarat, ketika anak itu berusia 17 tahun, Mbok Srini harus menyerahkannya untuk dimakan. Karena keinginan memiliki anak yang sangat besar, Mbok Srini setuju. Mbok Srini membawalah benih timun pulang dan menanamnya di kebun belakang rumah. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah sebatang timun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika dia memetik dan membelahnya, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Mbok Srini sangat senang dan memberi nama padanya Timun Mas, yang berarti timun emas. Dia merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan rajin, selalu membantu Mbok Srini yang sudah tua. Mbok Srini tidak pernah memberitahu Timun Mas tentang asal-usulnya dan perjanjian dengan Buto Ijo. Seminggu sebelum ulang tahun ke-17 Timun Mas, Buto Ijo muncul di mimpi Mbok Srini untuk mengingatkan perjanjian. Mbok Srini menjadi sedih dan takut. Ketika Timun Mas menanyakan alasan kesedihan ibunya, Mbok Srini akhirnya memberitahunya segalanya. Meskipun begitu, Timun Mas tetap mencintai Mbok Srini sebagai ibunya sendiri. Ketika Buto Ijo datang untuk mengambil Timun Mas, Mbok Srini membohonginya dengan mengatakan bahwa Timun Mas sedang sakit. Buto Ijo marah dan bersumpah akan kembali dalam seminggu untuk memakannya. Mbok Srini tergesa-gesa pergi ke gunung untuk mencari bantuan dari seorang resi yang bijak. Setelah mendengar ceritanya, resi memberinya 4 kantong kecil yang berisi benih timun ajaib, jarum, garam, dan terasi. Resi menjelaskan bahwa benda-benda itu akan membantu Timun Mas melarikan diri dari Buto Ijo. Pada hari yang ditetapkan, Buto Ijo kembali. Mbok Srini menyuruh Timun Mas melarikan diri sambil membawa ke-4 kantong itu. Buto Ijo segera mengejarnya. Pertama, ketika Buto Ijo mendekat, Timun Mas menaburkan benih timun ajaib. Segera tumbuhlah pohon timun yang lebat dan melilit tubuh Buto Ijo. Namun, Buto Ijo masih bisa melepaskan diri. Kedua, selanjutnya, Timun Mas menaburkan jarum. Jarum itu langsung berubah menjadi hutan bambu berduri yang tebal, membuat kaki Buto Ijo terluka. Tapi Buto Ijo tetap mengejar. Ketiga, kemudian, Timun Mas menaburkan garam. Segera muncul lautan yang luas, menenggelamkan Buto Ijo sebentar. Tapi Buto Ijo bisa berenang dan terus mengejar. Keempat, akhirnya, Timun Mas membuka kantong terakhir yang berisi terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur vulkanik yang mendidih. Buto Ijo yang sudah lelah tidak mampu bertahan dan tenggelam di dalam lumpur. Timun Mas pulang dengan cepat ke rumah dan memeluk Mbok Srini. Keduanya sangat senang karena akhirnya bebas dari Buto Ijo. Mereka hidup bahagia bersama selama sisa hari-hari mereka. Cerita Timun Mas mengajarkan tentang keberanian, kasih sayang antar keluarga, dan bagaimana kebaikan selalu menang melawan kejahatan.